iPhone 8 Plus di tahun 2020. Hmm, gue dapetin iPhone 8 Plus dengan varian 256 GB ini dengan harga 7,5 juta di triwulan sale. Gue tertarik banget buat nge-review HP ini karena banyak banget followers kita yang nanyain apakah iPhone jadul masih layak untuk dibeli di tahun 2020. Dan menurut gue sih kalau kalian mau beli iPhone ya minimal iPhone 8 Plus lah. Kenapa? Tentu aja alasan pertama yang menurut gue paling valid sih desainnya, karena kalian lihat deh bodi belakangnya. Tampilannya masih cakep, layout kameranya gak aneh kayak boba, tapi ya gue suka sih kamera boba. Dan simple, gak ada noraknya sama sekali. Ditambah lagi feel di genggaman tuh berasa nyaman, mewah dan premium banget khas Apple. Dengan konsekuensi bodi belakangnya ini fingerprint magnet banget, yang solusinya bisa dipakein case atau skin kayak 11 Pro Max yang gue pakai sekarang. Sedangkan di bagian depan, gue dibuat nostalgia dengan kehadiran fingerprint yang ada di bawah layarnya. Dan menurut gue fingerprint yang ada di sini tuh jadi kelebihan, karena pas baru pegang HP aja kita langsung bisa ngebuka kunci layarnya dengan lebih simpel dibandingkan Face ID. Performa fingerprintnya juga masih ngebut-ngebut aja, dan gue gak nemuin kendala sama sekali dengan fingerprintnya. Overall gue berasa lebih nyaman pakai fingerprint dibandingkan Face ID yang kayak si Boba. Di atasnya ada layar berukuran 5,5 inch Full HD dengan layar IPS yang gue suka. Walaupun gak pakai layar AMOLED tapi warnanya gak pucat dan detailnya tajam banget loh. Gue juga lebih suka layar IPS-nya di iPhone karena emang terkenal lebih akurat dibandingkan layar AMOLED. Yang bisa dikeluhkan dari layarnya tuh cuma poni dan dagu yang gede aja. Tapi selebihnya dipakai nonton YouTube ataupun nonton Netflix berasa nyaman karena stereo speaker yang punya volume kencang, bassnya berasa, dan dipakai main game pun enak. Karena gue bisa dengar step pas main PUBG dengan cukup jelas. Makanya pro player tuh lebih suka iPhone 8 Plus dibandingkan iPhone XS atau iPhone X. Bukan cuma karena performanya yang masih mumpuni, tapi kata mereka sih gripnya enak. Karena poni dan dagunya tuh bisa buat tumpuan jari semisal kalau lagi pegel buat tapping atau nge-scrolling aim. Dan pas gue pakai main PUBG ya stabil tanpa ada drop FPS. Terus gyro yang lebih mantap dibanding XS. Dipakai sejam main PUBG juga panasnya manusiawi dibandingkan si XS. Karena si XS ini dipakai sejam aja panasnya udah kayak setrika. Dan itu pasti ngebuat nge-freeze dan juga pastinya drop FPS. Bahkan ada sampai pro player yang pakai kipas angin biar panasnya tuh gak terlalu berlebihan. Dipakai sejam main PUBG, baterainya berkurang 30% dan kondisi baterainya tuh bisa tahan seharian karena 8 Plus ini sebenarnya gue jadiin sebagai HP kedua sih buat sosmedan, chatting, dan berburu foto dan video. Buat ngecas pun gak khawatir kalau kalian udah punya charger yang udah support power delivery. Karena 8 Plus bisa ngecas 0-50% cuma 30 menit dan udah wireless charging juga. Kamera di 8 Plus ini juga masih oke dan bisa jadi kebutuhan untuk di tahun 2020 yang semisal kalian tuh hidupnya di Instastory. Karena detailnya masih cakep, terus lebih natural dibanding iPhone 11 series yang menurut gue processingnya tuh naikin shadow biar kelihatan lebih terang. Emang sih belum ada night mode, tapi kalau untuk kondisi malam hari gak jelek-jelek amat kok. Hasil potretnya juga rapi. Kalau dibanding 11 series ya cuma beda tone-nya aja. Gue lebih suka tone dan kenaturalan dari si 8 Plus sih dibanding 11 series. Bikin gue tuh nostalgia lagi sama iPhone 5s yang detailnya kalau di zoom tuh masih dapat. Andaikan aja di HP ini ada wide angle, tapi ya udahlah ya. Overall gue suka kameranya. Videonya juga udah support sampai 4K di 60 fps. Kayak gini nih hasilnya. Masih tetap stabil juga walaupun gak sestabil 11 series sih.
Jadi untuk kesimpulan, HP ini masih layak banget untuk dibeli di tahun 2020, asalkan kalau kalian nggak permasalahin poni dan dagunya. Performa juga oke banget untuk gaming, desain masih premium khas Apple, kamera masih cakep walaupun nggak ada wide angle dan night mode. Dan iPhone 8 Plus ini masih bisa dapat update iOS sampai 2 tahun mendatang. Jadi ya bisa masih dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi buat kalian yang mau beli, gue rekomendasiin buat beli di triwulan sale aja. Tenang, gue gak di-endorse untuk buat video ini, tapi emang HP-HP di sana tuh bener-bener mulus kayak baru dan full set original, gak ada yang OM. Jadi buat kalian yang di Jakarta langsung datang aja ke sono di ITC Fatmawati lantai dasar seberang Mister DIY. Tapi buat kalian yang di luar kota bisa juga pesan online. Nanti linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Tapi di triwulan sale itu bukan cuma iPhone doang, ada juga Android. Dan misal kalian beli yang iPhone XS X Inter, terus kalian permasalahin masalah IMEI, kalian bisa tonton dulu videonya penjelasan IMEI yang udah kita buat bareng yang punya triwulan sale itu. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga menjadi referensi buat teman-teman yang masih ragu untuk beli iPhone jadul. Silahkan like dan subscribe untuk terus memberikan kalian informasi seputar teknologi dan juga gadget. Closing gue ubah lagi. Gue Dayat.